Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Berjumpa lagi dengan video sekali ini, melakukan olahraga di pagi hari dengan gerakan santai pada usia-usia lanjut. Nah, teman-teman, untuk video awal ini saya ambil bergambar begitu alami saja. Jadi, untuk narasi yang selanjutnya kita akan mulai dari berbagi pengalaman, penjelasan dari teknik mengambil sikap, teknik melakukan gerakan, serta yang lainnya. Atas permintaan banyak teman-teman supaya dibuatkan tutorial video olahraga apa yang sering dan yang dikatakan istilahnya berolahraga dengan jangka waktu 3 menit, 5 menit, 10 atau 15 menit. Nah, beberapa video yang sering saya unggah baik di sosial media maupun di YouTube, berkali-kali saya mengatakan bahwasanya semua video itu hanya bertujuan untuk memberikan motivasi terutama kepada teman-teman yang usia lanjut. Artinya di usia-usia lanjut demikian itu beberapa orang yang saya ajak diskusi, kita ketemu di saat dulu menjadi atlet yang pada akhirnya sekarang sudah usia lanjut, merasa agak kebingungan olahraga apa yang cocok dilakukan di usia-usia lanjut, tidak memerlukan waktu terlalu lama serta tempat terlalu luas, namun juga tenaga tidak terlalu besar. Nah, hal seperti itu sering saya narasikan pada video ataupun channel YouTube saya. Tata cara ataupun pola gerak-gerakan yang saya bagikan tersebut sudah merupakan rangkaian suatu gerakan telah saya pikirkan saat menjadi atlet dahulu atau di masih usia bujang. Memang ada suatu cita-cita gerakan apa yang bisa cocok dan mampu kita lakukan saat telah berusia lanjut. Nah, kembali ke poin narasi teman-teman. Ini saya baru bangun sekitar jam 6:30 pagi, akhirnya langsung basuh muka, cuci muka sebentar, bikin kopi dengan busana yang sangat sederhana, menggunakan celana kolor seperti sekarang ini, baju kaos, tidak mempersiapkan mungkin baju training, celana training, sepatu dan sebagainya. Memang sengaja saya buat seperti ini agar nuansanya lebih alami. Nah, sekarang saya ke narasinya. Berada pada posisi seperti sekarang ini, jadi kita santai tanpa menggerakkan tenaga dan sebagainya. Nah, arah ataupun tutorial yang saya tuju sekarang adalah melakukan gerakan dengan menekan pada gerakan pinggul seperti yang saya contohkan pada ini. Nah, ketika dari awal kita mencondongkan sedikit badan ke arah kanan, tenaga yang ada pada terutama kaki kanan dahulu itu akan terasa agak ada tenaga, dan pada saat posisi sekarang ini yang jelas tenaga itu akan terfokus pada pinggang. Itu juga kaki yang berada pada jangkauan pada tanah tersebut juga bertenaga. Nah, gerakan ketika memindahkan kaki sekarang ini, setiap tangan saya tunjukkan tersebut merupakan ada tenaga. Nah, apakah kita tambahkan ataupun tidak tenaga, dia secara otomatis harus ada tenaganya. Kenapa demikian? Karena dia akan menjadi tumpuan dari tubuh yang ada di atas pinggang pinggul tersebut. Nah, gerakan santai seperti sekarang, sekarang saya lakukan gerakan balik dengan posisi yang kaki kiri sedikit ditekan. Nah, sekarang ini apa yang saya tepuk pada pinggang pinggul tersebut merupakan ada tenaga. Nah, ini juga yang di kanan sedikit dijinjitkan, jadi ujung kaki kanan yang menyentuh di tanah. Gerakan didorong ke depan, didorong ke belakang seperti alunan pelan ini. Tujuannya untuk merasakan tenaga yang berada pada pinggang pinggul. Gerakan yang saya lakukan ini sering saya praktekkan. Sebenarnya ini adalah ada tenaganya. Artinya sekarang saya dekatkan pada posisi dekat untuk menunjukkan saya punya kaki itu ada otot-ototnya sedikit. Artinya dalam bergerak seperti peragaan tersebut dia mengandung
sedikit tenaga. Nah tentunya juga kaki kanan otot pada betis, baik itu di paha dan juga di otot paha kanan dan kiri itu semuanya ada tenaga. Dengan demikian kalau tanpa saya tunjukkan menggunakan celana pendek, karena saya sering pada video-video sebelumnya itu menggunakan celana training, jadi teman-teman ataupun yang menontonnya tidak memperhatikan. Ini kelihatannya otot sedikit ada ototnya. Saya ulang kembali pada posisi santai sekarang ini, lakukanlah gerak. Nah, udah kita melakukan penekanan, jadi penekanan ke kaki kanan sedikit, rasakan otot-otot yang bergerak pada pinggang, pinggul, dan juga otot-otot pada betis, paha kanan, paha kiri. Alunan gerak tangan, alunan gerak kebersamaan antara posisi tangan dan posisi pinggang pinggul itu akan menjadi serasi, simetris. Ini yang saya maksud dengan kata simetris. Bisa jelaskan ketika bergerak seperti sekarang ini dengan lemah lembut atau gumlai, itu semuanya ada tenaganya. Sekarang saya jelaskan dengan posisi tangan. Jadi tangan kiri taruh aja di depan kalau kita melaju ke gerakan depan, tangan kanan juga ditaruh di sekitar pinggang, dan posisikan tapak tangan biar agak kelihatannya bagus di saat bergerak. Itu tapak tangan menghadap ke atas. Nah, setiap melakukan gerakan ini, karena saya menarasikan ini, selalu kita akan merasakan gerakan pada pinggang pinggul. Nah, tangan kita gerakkan dari arah depan menuju ke belakang, termasuk juga kaki yang saya tunjukkan tadi. Itu semuanya melalui tenaga. Tapak tangan kanan dan kiri seolah-olah kita merasakan ada putaran tenaga sekitar itu. Inilah yang menjadi kekusukan di saat bergerak, jadi menghayati, menjiwai, sehingga satu gerakan saja kita lakukan dengan durasi waktu 10-15 menit ataupun paling pendek 3-5 menit sudah cukup untuk merasakan otot-otot pada pinggang pinggul. Nah, ini saya perlihatkan hanya baru bergerak 5 menitan saja sudah otot-otot kembali yang tadi mungkin otot tidur karena semalaman itu istirahat. Sekarang dengan bergerak 6 atau 5 menit, saya rasakan otot-otot pada paha kanan, paha kiri, hanya bergerak demikian aja sudah merasa pegal tanpa kita sadari. Nah, ini saya gunakan gerakan kalau power itu digunakan dengan sentakan keras, ya benar-benar tenaga yang tertahan pada paha kanan, pinggang kanan, kiri, termasuk juga di tumit. Jika itu digunakan dengan gerakan lincah, dia secara otomatis akan mengalir. Ini saya peragakan dengan gerakannya sedikit cepat, artinya bukan maksimal melakukan gerakan full ke depan. Jadi gerakan pelan dengan penjiwaan dan penghayatan dan juga dorongan otot-otot yang terus terlatih secara konsisten, secara kontinu, itu kan membuat otot-otot menjadi elastisitasnya di antara otot pinggang, pinggul, tumit dan sebagainya itu menjadi satu kesatuan gerak. Kembali saya tunjukkan, dan durasi waktu 8 menit dengan hanya yang memutar, memindahkan kaki ke depan, menekan. Ini kaki kiri atau otot saya cukup kelihatan, dan sambil saya melakukan peragaan sebenarnya jujur saja cukup sudah terasa pegal, walaupun kelihatannya bergerak santai. Nah, inilah kurang lebih teman-teman yang saya maksud ketika berolahraga di usia-usia lanjut dengan durasi waktu yang pendek, termasuk juga areal yang tidak terlalu luas, dapat kita lakukan di tempat. Nah, selama ada inisiatif, selama ada keinginan, dan yang paling penting adalah pola gerakan mesti harus kita pegang teorinya dulu. Memang pendapat saya simpulkan pada diskusi dengan teman-teman, kebanyakan bingung ketika datang ke suatu tempat di tempat berolahraga, pola ataupun gerak-gerakan apa yang mesti dilakukan, hal tersebut belum dipersiapkan atau belum dipelajari secara teorinya. Namun ini bagi saya adalah sesuatu hal yang sangat penting ketika kita berada pada tempat tersebut, tidak menjadi kebingungan. Nah, pola ataupun tata cara olahraga
yang sering saya bagikan atau share pada teman-teman YouTube, di sosial media, semuanya kajian ataupun pada isi video tersebut intinya adalah sama, untuk memberikan motivasi terhadap teman-teman lanjut usia ketika bingung ataupun olahraga apa yang cocok itu mesti dilakukan di usia-usia lanjut. Nah, sebagai narasi tambahan juga, bagi pandangan saya, ketika kita berolahraga di usia-usia lanjut tidak mesti harus sama. Apa yang saya lakukan, apa yang saya bagikan atau berbagi pengalaman terhadap teman-teman tidak mesti harus sama. Sekali lagi, tidak mesti. Banyak cara sebenarnya kita dapat berolahraga, seperti ada tangga di rumah, seperti ada tempat-tempat apalah, yang penting ada niatan. Dan konsep di usia lanjut, nah sekarang maaf, ini video saya ambil tayangan video sama, karena semua gambar video ini saya ambil sendiri dan juga melakukan proses pengisian suara dan sangat-sangat sederhana. Ini saya ambil video sama telah terputar tadi, namun hanya posisi gambarnya kita balik. Setiap gerakan yang kita lakukan itu semua mengandung tenaga, kan, tetapi kelihatannya pada peragaan itu menjadi gerakan slow, santai ataupun lambat. Kembali ke poin, olahraga apapun bisa dilakukan, tidak perlu harus sama dengan apa yang saya coba berbagi pengalaman. Teman-teman dapat melakukan seperti setiap rumah saya rasakan itu pasti ada tangga, baik itu tangga dengan tangga 1, 2 ataupun 3. Kita berdiri di atas tangga, naik turun sebentar saja. Ketika sudah terasa otot-otot pada kaki, terutama pada tumit, ya mungkin kita istirahat sejenak, lakukan gerakan apakah push up pada memegang tangga dengan waktu setengah menit atau seberapa. Yang jelas kuncinya ketika usia-usia lanjut, yang penting kita bisa memanaskan suhu tubuh kita. Dari 8 jam istirahat, termasuk juga karena secara alami otot-otot kita semakin tua, semakin tahun tanpa kita bisa hindari. Semua itu adalah sudah perjalanan proses hidup yang tadinya badan yang kekar, otot-otot besar, ataupun istilahnya wajah kulit masih kencang, dan ketika setiap tahun usia bertambah, semuanya akan menjadi suatu perubahan. Ini secara alami dan kita harus hadapi itu dan harus terima. Tetapi tidak, bagi pandangan prinsip saya, tidak menyerah begitu saja karena kita sudah tua ya, tidak pada waktu dan sebagainya. Jadi tidak usah berolahraga, karena otot-otot apa yang saya jelaskan sering di channel ini, otot-otot tersebut perlu digerakkan karena untuk mendapatkan suhu tubuh, mendapatkan panas tubuh agar stabil, dapat beraktivitas sesuai dengan harapan kita setelah bangun pagi umpamanya. Kita sedikit olahraga aja 3 menit, 4 menit, 5 menit, 10 menit untuk memanaskan otot-otot kita, baik itu di kaki, baik di tangan, dada, serta yang lainnya. Panasnya tubuh yang kita harapkan tersebut tidak lain juga kontribusi otot-otot bergerak. Contoh, menurut hemat saya, ketika kita akan melakukan aktivitas pada suatu tempat, karena kita berada di satu sisi atau satu tempat, menuju ke tempat yang lain, otomatis otot kaki, paha, pinggang, pinggul itu akan bergerak, memberikan dukungan terhadap pikiran kita saat akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan demikian juga ketika akan menggunakan tangan untuk melakukan aktivitas, mengambil, membuang, melakukan gerakan pada memasak, nyapu, serta yang lain. Jadi otot-otot tangan itu otomatis dia akan bergerak setelah mendapat perintah dari pikiran. Badan yang lainnya juga menjadi suatu keharusan, kewajiban agar mendukung otot-otot tangan tersebut. Sehingga dengan demikian, dengan prinsip yang sangat simpel, dengan prinsip yang sangat sederhana, konsep seperti itu saya coba lakukan.
Saya berusaha seperti kemarin tanggal 3 Agustus mungkin saya cukup mempunyai suatu aktivitas kesibukan, jadi 2 acara saya harus ikut pada acara tersebut. Namun dengan upaya dan tata cara pola yang sering saya katakan, di pagi hari saya berusaha dengan gerakan seperti sekarang ini hanya 5 menit saja. Otot-otot sudah terasa agak elastisitasnya menjadi mendapatkan tenaga atau tambahan power daripada gerak-gerakan 5 menit tersebut. Nah, sehingga di saat melakukan aktivitas pada masyarakat menjadi perasaan sedikit percaya diri. Itu pun kondisi tubuh, kondisi ketika kita berjalan, melakukan gerakan satu tempat ke tempat yang lain dengan memindahkan tubuh tersebut, akhirnya akan lebih percaya diri. Atau kita rasakan, saya rasakan ketika tidak melakukan senam pagi hari dengan dibandingkan melakukan senam di pagi hari, saat akhirnya kita mempunyai suatu aktivitas, jauh saya rasakan kalau saya dapat melakukan olahraga hanya sebentar saja 5 menit di pagi hari, akhirnya melakukan aktivitas dengan masyarakat, dengan keluarga ataupun dengan teman, itu akan saat berjalan, saat melakukan posisi duduk dan semuanya akan menjadi terasa ada percaya diri. Otomatis suhu tubuh ketika itu kita harapkan berada pada posisi stabil. Dengan situasi dan kondisi pandemi yang berkepanjangan seperti sekarang, teman-teman kerabat semua tahu bahwasanya diharapkan kita beraktivitas di dalam dan termasuk juga menjaga kesehatan. Ya, dengan setiap hari berolahraga walaupun tidak terlalu lama, itu akan menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu keharusan bagi prinsip kita sebelum melakukan aktivitas yang tujuannya tentu akan memberikan dampak yang positif terhadap aktivitas apa yang dilakukan setelah melakukan gerakan olahraga tersebut. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan minta maaf sekali lagi jadi tayangan videonya sangat sederhana karena semuanya ini kita ambil sendiri dan juga dengan kesederhanaan untuk berbagi pengalaman. Terima kasih, sampai berjumpa.